Oke, sesuai apa yang saya infokan, kemarin kita sudah belajar tentang doa Bapa kami, ya, bahwa Tuhan itu pengen ketemu kita setiap hari, bukan cuma seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun setahun sekali. Tapi Tuhan pengen ketemu kita berapa hari, Bapak Ibu? Setiap hari. Maka itu doanya doa Bapa kami, ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi pada malam hari ini saya akan membahas dengan tema Allah kok punya anak. Mungkin statement ini ditertawakan oleh orang-orang yang nggak kenal Tuhan, ya. Kalau kita bergerak di bidang apologet segala macam, ya, dalam bidang penginjilan kita sering diserang. Allahmu, Tuhanmu punya anak, betul kan? Ya, kadang kita kalau orang awam bingung jawabnya. Iya ya, kok Tuhan punya anak ya? Sekarang coba, kamu, Tuhanmu siapa namanya? Ya, Yesus. Yesus Tuhanmu toh? Ya, Tuhanmu. Yesus berdoa pada Bapa, betul? Iya, Bapa. Berarti kalau ada Bapa ada anak dong? Iya, ada anak. Iya, mosok Tuhan di surga mana? Tadi gitu ya. Terus banyak kalau orang Kristen yang imannya nggak kuat, nggak mau tanya pendetanya, atau pendetanya nggak ngasih jawaban yang mantap, akhirnya apa? Ngatut lah, keluarlah. Iya, nggak masuk akal, Tuhan kok mana ini? Tuhan kok beranak, ini nggak masuk akal. Akhirnya keluar meninggalkan Yesus. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, saya nggak pengen terjadi itu di jemaat JPM. Saudara kalau sudah percaya Yesus harus mantep imannya. Amin. Kita imannya harus mantep. Sekali Yesus tetap Yesus. Biarpun diiming-imingi, kalau kamu ikut, ayo kamu ganti Tuhan, tak kasih berkat kamu tak kasih rumah, kamu tak kasih jabatan. Enggak. Tapi biar kita mengakui sekali Yesus, tetap Yesus, mantep. Jadi orang Kristen harus mantep. Kalau kita jadi orang Kristen nggak mantep, kita gampang diombang-ambingkan. Kayak firman yang kapan lalu saya sampaikan, kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan oleh Tuhan, ya. Kalau iman saudara, iya, enggak, besok iya, sekarang iya, enggak, terus berubah terus, nanti gak akan tumbuh. Tapi kalau engkau punya iman yang mantap terus sampai Tuhan, walaupun kanan kiri gak seneng sampai saudara, walaupun saudaramu sendiri pun mungkin gak seneng, atau anakmu, orang tuamu mungkin gak senang dengan kau, tapi percayalah, Yesus janjinya masih tetap terjadi. Janjinya ya dan amin, betul? Meskipun ada 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, apa? Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung, apa? Percayalah, Tuhan yang bela, Tuhan yang bela. Gak ada satupun yang dapat menarik engkau. Bahkan orang kuat pun dikatakan akan menjatuhkan engkau. Tapi percayalah, kalau itu sudah kehendaknya Tuhan, gak akan terjadi. Tetap kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, amin. Ya, Bapak Ibu, yuk kita buka sama-sama bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya benar, Yesus, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Lukas 1 ayat 35. Boleh dibuka? Lukas 1 ayat 35.
Lukas 1 ayat yang ke-35. Di sini ketika malaikat bertemu dengan Maria ibu Yesus ya. Ia bertemu. Dikatakan, "Hei Maria, salam damai. Kamu akan mengandung anak daripada Roh Kudus ya." Dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut apa? Kudus, yakni anak Allah." Malaikat ngomong sendiri ke Maria, "Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Aku belum menikah kok. Kok aku bisa punya anak?" kata malaikat. Tetapi malaikat menjawab, "Roh Kudus yang turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan anak itu nama ono Yesus." Di ayat yang selanjutnya, anak Allah. Saya kadang berpikir begini ya, ketika Maria bertanya, "Bagaimana mungkin Tuhan, aku belum bersuami?" Dibandingkan dengan Elisabeth, saudara Maria, suaminya Elisabeth siapa namanya? Halo? Siapa? Sakaria. Ketika malaikat Tuhan ngomong ke Sakaria, waktu Sakaria berdoa di bait Tuhan, betul ya? "Hei, istrimu akan hamil loh." Tapi kenapa sama malaikat dibuat bisu? Coba ya. Sama malaikat dibuat bisu. Sedangkan kalau Maria tanya, "Bagaimana mungkin Tuhan? Aku belum bersuami. Masa aku bisa lahir?" Tapi malaikat gak ngukum Maria. Tuhan gak ngukum Maria. Lah kalau Sakaria yang tanya, kok langsung dibuat bisu sampai Yohanes Pembaptis lahir. Firman Tuhan ngomong, ternyata Maria ketika tanya itu, "Bagaimana mungkin Tuhan aku bisa mengandung?" Malaikat ngomong, memberitakan firman, "Kamu akan lahir dari Roh Kudus." Dan Maria pun percaya. Sedangkan Sakaria ketika dikasih tahu malaikat Tuhan, "Istrimu Elisabeth melahirkan," dia itu masih gak percaya, terus diomongi malaikat, "Iya, lahir." Mana mungkin, gak mungkin, masih gak percaya, diomongi masih gak percaya. Akhirnya sama malaikat, "Tak bisuk nongon, wis gak bisa ngomong." Jangan sampai hal ini terjadi pada kita ya. Ketika kita mengalami suatu pergumulan, Tuhan ngomong, ada jalan, ada mujizat, pasti Tuhan jawab. Mana mungkin? Sudah diingatkan pendeta, hamba Tuhan, pasti terjadi. Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Gak mungkin, gak percaya, saya gak percaya. Dibisuk nama Tuhan. Mungkin secara mulut gak dibisukan, tetapi secara rohmu engkau dibisukan. Bisa bisu loh. Mana bisa Pak, roh bisu Pak? Bisa. Terus gimana Pak kalau roh itu bisu, kita bisu? Ya gak bisa ada karya. Orang ngomong, bagaimana ada karya kalau roh saudara gak berbicara? Sedangkan firman Tuhan ngomong di dalam mulut ini mengandung kuasa, apalagi roh. Kalau rohmu bisu, gak bisa ngomong, mana ada kuasa? Maka daripada itu Bapak Ibu, ayo kita jangan seperti jangan seperti Sakaria yang sudah dikasih tahu, sik ngotot aja, sik ngeyel aja, gak percaya. Dibilang tahun 2026 itu loh Tuhan menyertai engkau, ada pintu-pintu Tuhan yang terbuka. Gak mungkin. Ya sudah, nanti lihat. Kalau saudara terus gak mungkin Tuhan buat bisu. Sampai nanti pada intinya karya Tuhan sudah terlaksana, sudah lahir ya. Kalau Sakaria lahir Yohanes Pembaptis, baru Tuhan buka bisunya. Ben gak kakean ngomong. Ya, kadang mulut ini gak ada perlu nih ngomong sehingga karu-karuan ya. Jangan sampai terjadi seperti Sakaria.
bener nih firman Tuhan. Kalau kita main-main ambil mulut, lihat. Saya bukan nakut-nakuti, tapi firman Tuhan sendiri yang ngomong. Ayat selanjutnya dalam Matius 16 ayat 16 yang membuktikan bahwa Yesus itu memang anak Allah. Ada yang ngomong Yesus itu tingkatannya lebih rendah daripada Bapa dan Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus. Ini kacau, omongan kacau. Ya, omongan kacau. Coba dibuka Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus jelas anak Allah. Pak, lalu bagaimana kita itu dapat serangan? Allah kok beranak? Tuhanmu kok mana? Siapa bidannya? Kawin dengan siapa? Kadang kita nggak bisa jawab ya. Ada kok ayatnya bahwa Yesus menikah juga. Ya, saya tanya di mana ayatnya? Soalnya saya selama jadi orang Kristen selama hampir 40 tahun kok nggak pernah ngerti. Sekolah minggu aku juga nggak diajarin istrinya Yesus siapa kalau menikah. Lalu dia bukakan kitab, sebuah kitab namanya Injil Barnabas. Waduh, ini apa? Injil apa ini? Injil Barnabas ini tidak diakui secara kodeks iman kekristenan. Nggak ada, betul? Nggak ada. Iman kekristenan hanya mengakui 66 kitab Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Udah itu, nggak ada ayat-ayat lain. Lupa karena ada referensi dari buku. Firman Tuhan yang terutama. Firman Tuhan acuannya. Orang nulis ngawur itu, banyak ngawur, tulisan-tulisan ngawur. Yesus nikah, Yesus punya anak, ngawur-ngawur tulisannya. Tapi biar malam hari ini kita tahu bahwa Yesus itu memang anak Allah. Dan kita pun juga anak Allah. Bedanya kita dengan Yesus apa? Kalau Yesus memang anak Allah, hakikatnya, kalau saya mau ngambil contoh dari Pak Isra Soro ya, kalau anak monyet itu adalah hakikatnya monyet. Anak anjing ya anjing. Anak sapi ya sapi. Anak Allah ya Allah. Yesus hakikatnya benar-benar anak Allah. Dia anak Allah, benar-benar dari Allah. Bagaimana Bapak bisa tahu bahwa Yesus benar-benar anak Allah dan sedangkan kita berbeda? Kalau Yesus, saya mau tanya, yang ngasih nama Yesus itu siapa? Maria kah? Yusuf kah? Siapa yang ngasih nama Yesus? Ya bapaknya. Yang ngasih nama anak pasti bapaknya. Karena mengikuti garis patri. Patri itu garis keturunan ayah. Kayak saya namanya Robi Gunawan, saya ngikut dari marganya bapak saya, Gunawan, karena ada Yohanes Gunawan. Kalau matrilineal itu ngikut keturunan dari garis ibu. Biasanya nama siapa? Bin. Nah, ya toh, ada bin itu biasa nama ibu, betul ya? Binti ya, Binti ya. Ada nama ibu, pakai nama ibu. Tapi di dalam bangsa di dalam Yerusalem waktu itu menggunakan patrilineal, garis keturunan ayah. Ya yang ngasih nama ya bapak. Bedanya Yesus anak Allah dengan kita anak Allah apa? Kalau kita ini sebenarnya bukan anak Allah secara langsung. Kalau Yesus anak Allah secara langsung. Dan ini Alkitabiah. Loh kok bisa Pak? Kita bukan anak Allah secara langsung. Kita ini anak pungut, kita ini anak angkat, kita ini anak status. Seharusnya bapak kita itu ialah siapa Bapak Ibu? Siapa bapak kita sebelum kita kenal Tuhan Yesus? Iblis. Halo? Bapak kita sebelum kita bertobat itu siapa? Iblis. Kok kayaknya takut, ragu-ragu? Iya, Tuhan Yesus yang ngomong, iblislah bapakmu.
Coba dibuka dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Ya, ayo baca sama-sama. 2, 3. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan. Apa keinginan bapakmu? Iblis. Ya mecah belah. Ya, fitnah. Pokoknya sing elek-elek itu keinginan iblis, betul loh. Kalau engkau bapakmu masih iblis, sikapnya kelihatan kepada anaknya kok. Sikap bapak itu kelihatan pada anaknya. Kalau bapaknya benci minum-minuman alkohol, anaknya pasti nggak suka alkohol, betul? Kalaupun ada yang suka, itu berarti karena pengaruh lingkungan, nggak bener. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang sudah baik. Bapaknya ngajari gak minum-minuman, tapi anaknya minum-minuman, berarti ini karena pergaulan yang buruk ini. Kalau bapakmu adalah iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, ya wajar. Tapi kalau bapakmu adalah Allah Bapa di surga, adalah Yesus, beda. Keinginan Tuhan bukan seperti itu. Keinginan Tuhan itu agar kita pertobatan. Keinginan Tuhan itu apa? Kita manusia memang lemah, Pak, Bu. Daging kita ini lemah. Biar bagaimanapun mau tiap hari di gereja, emangnya pendeta gak ada yang berdosa? Pendeta aja yang melayani masih bisa berdosa. Apalagi cuma jemaat biasa. Apalagi cuma pelayan Tuhan. Maka itu waktu-waktu yang kita ada ini, kita bersyukur kita masih dikasih waktu. Kita yang seharusnya kecelakaan gak sampai meninggal, kita yang seharusnya kena corona gak sampai mati, kita gunakan waktu kita ini untuk Tuhan. Halo? Daud itu berdosa karena apa? Waktunya tidak dipergunakan untuk yang seharusnya. Biasanya dia memuji, menyembah Tuhan, menari untuk Tuhan. Nah, ini dia gunakan untuk leyeh-leyeh. Kalau Daud leyeh-leyeh, akhirnya nemu apa? Wanita yang mandi, pencobaan. Coba kalau dia terus melakukan waktunya untuk Tuhan, berdoa, intim dengan Tuhan, gak mungkin sampai ketemu hal-hal yang demikian. Sehingga karya Tuhan pada Daud tidak sampai apa maksudnya? Tidak sampai selesai. Yang seharusnya Daud dijanjikan Tuhan boleh membangun bait Allah, bait suci, nggak sampai, nggak terjadi. Yang bangun anaknya Salomo. Ya, janji Tuhan terhadap hidup kita itu benar-benar dahsyat loh Bapak Ibu. Kita ini diciptakan spesial. Halo, kita ini diciptakan spesial. Percaya? Saya kemarin tes sidik jari di Galaxy Mall. Anak-anak saya teskan ya, kan bisa ketahui minat, bakat, cita-cita, ini kompetensinya di mana, ketahuan semua. Saya lihat nggak ada yang sama. Anak saya tiga-tiganya nggak ada yang sama. Yang satu ada yang 3 perasaan, 2 logika segala macam ya. Nggak ada yang sama. Saya tanya, Bu, kok bisa ya ada ilmu mempelajari sidik jari gini? Ini ilmu bisa dipelajari. Iya Pak, bisa Pak dipelajari. Ini psikologi, ada ilmunya. Saya perhatikan, apakah ada yang sama sidik jari? Nggak ada Pak, sidik jari nggak ada yang sama. Walaupun kembar pun nggak ada yang sama. Saya tanya, kalau misalnya cacat, misalnya tergores pisau atau apa, sehingga tergores, apakah bisa berubah sidik jari? Ya yang berubah kan cuma 1 jempolnya aja Pak, yang lainnya kan sama semua. Itu bisa ketahuan loh. Oh, anak Bapak ini kalau milih teman itu suka milih-milih, temennya nggak banyak. Tahu loh. Tahu. Oh, yang ini suka berperasaan gini-gini, tahu. Dan saya iseng-iseng, boleh saya ngecek Bu
Saya mau tahu sidik jari saya. Ketika dicek, dia ngomong, Bapak ini perasaan, tapi unik. Loh, uniknya gimana? Seharusnya orang yang sidik jari perperasaan itu arahnya itu ke sini. Dia ngomong gitu ya. Saya juga nggak paham juga ya. Dia ke sini, tapi Bapak malah sebaliknya. Ini nih orang yang kreatif. Orang-orang yang nggak banyak seperti ini. Saya tanya, berapa dari 1 sampai 100 berapa orang punya jari ini? Dia ngomong, nggak banyak Pak. Paling di bawah 5. Paling di bawah 5. Dari 1 sampai 100, 5 orang yang punya. Terus istri saya ditanya, gimana Bu, Bapak ini di rumah sudah bikin karya apa aja? Karena ide-ide apa aja yang sudah ada di rumahnya. Terus istri saya memang ngakui, iya bener, banyak Bu, katanya. Idenya memang banyak. Ya, dari sidik jari aja tahu kita sudah unik. Gak ada yang sama. Engkau ini diciptakan berbeda dengan orang-orang yang kenal Tuhan. Jok khawatir, hidupmu itu ada di tangan Tuhan. Amin. Hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir. Lanjut. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblis adalah bapakmu dulunya. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Bisa dilihat ya, nanti suatu saat kalau ada orang yang berbuat gak benar segala macam, loh ini kan keinginannya bapak iblis nih. Kok sih balik ambil bapak yang lama? Ya, bisa ketahuan ya. Ia adalah pembunuh manusia. Oh iya, mulutnya bunuh. Bukan bunuh secara mulutnya, tindakannya, hatinya pengen menyakiti orang terus. Ini modelnya orang-orang Kristen yang saat ini terjadi. Nggak di gereja, nggak di luar, semua seperti ini. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Diajak hidup benar loh wangil. Kalau mau nggak hidup benar, dari dulu saya hidupnya sudah berantakan Bapak Ibu. Saya kasih tahu. Saya hidup berantakan dulu sebelum melayani Tuhan. Kalau mau hidup nggak benar, mau balik, mungkin aku bisa lebih dari yang Bapak Ibu lakukan. Tetapi kalau sampai dengan saat ini saya melakukan hidup yang nggak benar, saya ini mikirkan Bapak Ibu, dampak apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu kalau hidup saya ini nggak benar, nggak dalam pertobatan. Kalau aku sih nyolong, aku sih judi, mabuk, rokok segala macam, dampak pelayanan apa yang saya berikan untuk Bapak Ibu malam hari ini? Sehingga saya mengekang diriku untuk bertobat. Aku seorang nggak mau lagi hal-hal buruk, judi segala macam, nipu segala macam. Wes stop. Saya kan berkali-kali ngomong, nggak ada hamba Tuhan yang sempurna. Semua dimulai dari segala hal yang buruk. Paulus pun dimulai dari hal yang buruk ketika mengikut Yesus. Dia membunuh orang Kristen, hampir dihabisi semua. Tetapi nyatanya apa? Dia bisa menjadi hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Bahkan dalam perjanjian baru, sebagian besar yang menulis kitabnya adalah Paulus. Orang yang dulunya bunuhi orang Kristen. Gak benar hidupnya. Tetapi yang kita lihat adalah pertobatan. Kalau sampai dengan saat ini kita masih belum bertobat, berarti ya memang gak mau bertobat. Pak, saya ini jatuh Pak dalam dosa, aku itu pengen bertobat, tapi kadang-kadang itu ya lost control. Minta Roh Kudus untuk mengontrol hidupmu. Itu fungsinya penolong, roh penolong. Itu fungsinya roh penolong. Tapi kalau engkau sudah ada Roh Kudus dalammu, engkau masih melakukan hal yang jelek, keinginan-keinginan bapamu yang dulu, apa yang iblis dulu, masih kau lakukan, berarti engkau mendustai Roh Kudus.
Dan dosa yang paling tidak bisa diampuni ialah menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu bukan cuma jelek-jelekan Roh Kudus ya, tapi menghujat Roh Kudus itu benar-benar dia itu gak menghargai ada Roh Kudus. Firman Tuhan sudah disampaikan, ayo percaya Tuhan. Ini Roh Kudus yang ngomong. Itu Roh Kudus, firman Roh toh. Ayo percaya Tuhan. Di dalam hatinya mungkin iya ya, benar ya, tapi masih tidak dilakukan, masih dalam jalannya yang lama. Nah ini namanya menghujat Roh Kudus sehingga dia mati, makanya gak bisa diampuni. Lanjut ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis, Bapak kita yang dulu gak ada kebenaran memang. Kebenaran hanya ada pada Yesus. Dia adalah Bapak pendusta, betul. Dia itu Bapak pendusta. Bapak pendusta. Dia adalah Bapak pendusta. Tapi hari-hari ini banyak ya. Saya diceritai teman saya di Surabaya itu, ada hamba-hamba Tuhan pun masih menggunakan hal-hal dusta. Mendoakan orang, tumpang tangan, tangannya keluar asap. Diselidik, punya selidik, ketahuan pelayan Tuhan di gerejanya ternyata pakai alat sulap. Saya lagi pesen nih, dan akan saya bawa untuk sebagai pelajaran supaya kita orang Kristen gak mudah didustai ya. Saya dikirimi itu, yaitu asap itu sama apa ya, saya lupa. Nanti dia bawa ke sini, dia mau tunjukkan nanti. Dia dulu bekasnya gereja setan, Bapak Ibu. Sama kayak Mongol, jenderalnya tapi di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ya, Jawa Timur. Kalau Mongol kan di daerah Manado sana. Dia bertobat, terima Tuhan, dia bisa melayani karunia pelepasan. Nah, dari hal-hal itu dia pengen bongkar semua. Pak, pendeta-pendeta sekarang banyak yang nipu, Pak. Sekarang jurus dorong sudah nggak ampuh, jemaat pada kuat-kuat semua. Ketika didoakan nggak mau jatuh semua, pada kuat. Sekarang pakai cara lain, Pak. Di tangannya pendeta keluar asap. Padahal itu alat sulap yang ditempel digini-ginikan bisa keluar asap ya, Pak. Sebelum doakan dikasih cairan apa itu, didoakan gini supaya keluar asap, supaya jemaat pada merinding-merinding. Pada ngaku, oh pendeta ini hebat. Dan rame gerejanya, memang rame. Gerejanya rame, sempat rame. Saya ngomong gak rame lama, sempat rame. Ketika itu dibongkar, habis-habisan, dicerca habisan dengan orang, dihabis-habiskan. Gak ada sama sekali yang percaya. Bahkan istrinya pun sampai keluar kota malu lihat suaminya, karena sudah dihina orang. Ya macam-macam ya tingkai pendeta itu ya. Ada yang mukuli istrinya. Saya pun juga heran, di Surabaya kan sama, mukuli istrinya di video. Loh, istrinya ini kan sudah cerai. Saya pun juga heran, saya komunikasi dengan istrinya. Kamu ngapain sih? Kamu kan sudah pisah. Kamu sudah ngelapor dan kamu damai, saling cabut laporan. Ngapain masih jelek-jelekan suamimu, mantan suamimu? Masih gak terima terus. Dia berani bahkan mengeluarkan uang untuk masuk televisi, untuk diwawancarai di podcast sama pendeta terkenal, untuk masuk infotainment. Berani bayar hanya untuk menjatuhkan orang ini, mantan suami ini, supaya jatuh. Sedangkan mantan suaminya tindakannya apa? Ketika saya tanya gitu ke temennya, oh diem sekarang gak bales. Iya memang dia dulu mukuli karena dipancing, karena terpancing. Ya terlepas dipancing gak dipancing, sepenting tindakan mukul itu salah lah ya. Terus saya tanya, terus gimana reaksinya dia ketika dijelek-jelekan gitu? Ya kalau menurut temennya ini dia ngampuni, malah sudah ngampuni. Iya loh, harus loh. Dia gembala, dia tokoh publik juga, harus ngampuni loh. Karena sama-sama pengacara, Bapak Ibu. Beliau itu juga pengacara, juga mantan calon anggota DPRD. Jadi sama juga dengan saya. Jadi saya sedikit banyak tahu.
Sudahlah, kamu sudah pisah loh. Ngapain harus jelek-jelek no? Jelek-jelek no. Kamu juga sudah nikah. Saya ngomong ke istrinya, mantan istrinya. Kamu sudah nikah, nemu sing enak katamu. Ya sudah. Ngapain? Tugasmu mau hancurkan dia, mau sampai gimana? Sudah, stop. Terus no. Bahkan katanya kemarin istri saya, kok masuk di Trans TV kok diwawancarai kok. Duh, rela bayar mahal puluhan juta untuk gitu ya, jelek-jelekan orang itu. Tahu ya, Bapak Ibu tahu kan? Kok rasanya pada mandang saya ini kayaknya nggak tahu gitu. Tahu pasti, viral kok. Istrinya cantik juga kok. Orang Sidoarjo. Ya. Saya lanjut. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, iya. Bapak kita dulu tuh bukan bapak kebenaran, tapi bapak pendusta. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, bukan atas kehendak Bapa. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini dulu bapak kita, dulu. Dan sekarang kita tinggalkan bapak kita yang dulu. Kita pindah kepada bapak yang benar. Penasehat. Ya, ada ya kan, kacau. Katakan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu Bapak kita. Oleh karena kita menjadi orang yang percaya akan karya Kristus, karya Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Sejak saat itulah kita berubah dari bapak yang lama, bapak pendusta, menjadi bapak yang benar. Ayatnya di mana, Pak? Coba buka Galatia 4 ayat 5. Galatia 4 ayat 5. Jadi bapak kita sekarang ini bukan bapak pendusta ya. Ingat ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ia diutus untuk menebus mereka. Mereka itu siapa? Saya dan saudara yang takluk kepada hukum Taurat. Ini perjanjian apa? Lama atau baru ini? Bapak Ibu, Galatia ini perjanjian lama atau baru? Hukum Taurat katanya sudah nggak berlaku lagi, benar? Halo? Hukum Taurat katanya sudah nggak berlaku, sudah digenapi Tuhan Yesus. Ya benar. Bagi yang sudah tergenapi. Apa yang tergenapi, Pak? Menyembeli, salah satunya menyembeli domba, hewan. Itu sudah digenapi, sudah nggak perlu lagi, nggak perlu dilakukan. Karya Kristus cukup satu disembeli di atas kayu salib, satu untuk selama-lamanya. Nggak perlu kedua kalinya. Saudara nggak perlu menyalibkan Tuhan kedua kalinya. Dikatakan ia diutus untuk menebus mereka, saya dan saudara yang takluk kepada apa? Hukum Taurat. Ya, kalau hukum Taurat nggak berlaku, berarti jangan membunuh, jangan mencuri, itu sudah nggak berlaku lagi itu ya. Saudara bisa memenuhi sel kalau saudara ngomong kayak gitu. Masih berlaku bagi yang belum digenapi oleh Tuhan. Supaya kita diterima menjadi apa? Supaya kita ini diterima loh, diterima menjadi anak. Semisal ada salah seorang anak gitu ya, anaknya si A misalnya. Karena saya ini ngelihat, aduh kok aku naruh belas kasih ya, kok anak ini cantik atau anak ini ganteng, cakep, si cilik kok cakep, tapi kasihan orang tuanya nggak mampu. Saya punya belas kasih. Kamu tak angkat jadi anakku ya, tak jadi no anakku ya. Berarti itu namanya apa? Anak angkat. Kita ini anak angkat, Bapak Ibu. Kita ini adalah anak angkat, bukan anak kandung. Istilahnya anak kandung atau hakikat anak Allah. Tapi kita tetap anak Allah, sebutan kita anak Allah. Kalau anak ini yang saya pungut ini, saya angkat jadi anak saya, otomatis dia kan juga disebut sebagai anak, tapi anak angkat. Berbahagialah kita disebut anak Allah. Dan dalam hukum perdata ya,
anak angkat itu nggak wajib menerima waris. Nggak wajib, nggak berkewajiban. Yang wajib adalah anak kandung. Tetapi anak angkat bisa menerima waris kalau yang orang tuanya ini menulis wasiat. Kalau ada wasiat, bisa menerima warisnya anak angkat. Dan berbahagialah, saya ngomong, bapak ibu ini mendapat warisan dari kerajaan surga. Amin. Engkau mendapat bagian dari kerajaan surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, gak melakukan kehendak Bapa ya ojo harap. Ya, ojo harap mendapat bagian dari kerajaan surga. Lalu Pak, bagaimana anak itu kok selalu dikonotasikan sebagai lahir secara batiniah, lahir secara apa gitu? Bagaimana kita menjawab kalau Yesus itu kok anaknya Allah? Ya memang, jawab aja, Yesus anak dari Allah. Tetapi yang melahirkan bukan Allah. Yang melahirkan siapa? Yang melahirkan Maria. Jangan ngomong kalau Allah beranak, siapa bidanya? Ya memang gak ada. Memang Allah gak melahirkan. Yang melahirkan adalah Maria. Maria yang melahirkan. Tapi dari mana? Dari Roh Kudus. Mana buktinya itu dari Roh Kudus? Ya Yesus tuh yang ngasih nama ya Bapak. Bapak patrilineal. Yang ngasih nama. Nama itu dari Bapak kok. Anak itu tidak selalu dari peranaan Bapak Ibu. Nggak selalu keluar dari perut. Kalau kita ngomong anak kunci, anak tangga, anak panah, apakah itu harus dilahirkan? Kalau anak kunci siapa bidannya? Anak tangga siapa bidannya? Tetapi saya mau katakan, anak itu menerangkan tentang asal muasalnya. Saya mau katakan, Bu Nika dari mana? Lahir kota mana? Nike anak Blitar. Nike anak Blitar. Christine anak Malang. Apakah Christine itu anaknya Malang? Apakah Bu Nika ini anaknya dari Blitar? Blitar punya anak? No. Tetapi hal ini menjelaskan bahwa Bu Nika ini anak dari asal Blitar. Bu Christine ini anak yang berasal dari kota Malang. Begitu pula dengan misal Yesus anak Allah. Bukan berarti Allah itu beranak. Tetapi dikatakan Yesus itu berasal dari Allah. Mulai malam hari ini mungkin banyak ya serangan kita terhadap iman Kristen. Pak, saya nggak pernah diserang Pak. Iya, karena kamu nggak tahu nginjili orang. Iya, ya, saudara nggak akan diserang karena apa? Saudara nggak pernah ngasih pemberitaan firman Tuhan. Tapi banyak juga yang ngomong, Pak, saya diserang Pak. Iman saya diserang. Yesus kok anak Allah segala macam. Nanti Kamis berikutnya kalau saya yang ngisi, saya akan bawakan tentang bahwa firman itu dipalsukan. Alkitab ini katanya palsu. Katanya Alkitab yang asli itu sudah dibakar, nggak ada kopiannya. Beda dengan kitab-kitab agama seberang yang sudah istilahnya sudah mantap di pikiran, nggak perlu ditulis pun sudah mantap di pikiran. Jadi kalau dibakar mau diapakan sudah mantap di pikiran. Ya, Kamis depan kalau saya ngisi saya akan bawakan itu. Tapi kalau minggu depan bukan saya, berarti ya Kamisnya lagi. Ya, harapan saya bahas ini apa sih? Supaya iman kita itu boleh tetap semangat naik, nggak digoyahkan dengan iman-iman yang lain, ya. Bapak Ibu, sampai sini Bapak Ibu semua paham? Bahwa Yesus memang anak Allah. Bukan berarti Allah beranak. Enggak, yang beranak itu Maria.
dikatakan Yesus anak Allah, yang artinya Yesus yang berasal dari Allah. Ya, demikian firman Tuhan, pembelajaran malam hari ini. Biarlah iman kita terus kuat. Kita gak kembali lagi kepada bapak kita yang lama, bapak pendusta, bapak yang keinginannya gak benar, gak ada yang benar. Ayo kita tetap mengingat kembali bahwa kita ini punya Bapa yang hebat. Amin.